The bird of the same feather flock together. Jadi burung-burung yang sejenis akan hinggap di dahan yang sama. Saya sebenarnya sudah pernah mengangkat cerita ini di salah satu postingan Instagram saya, dan tapi saya memandang perlu untuk mengangkatnya kembali untuk YouTube ya. Jadi sebenarnya gini, ini sebenarnya rahasia hidup. Ya, Anda boleh cocokkan ya kebenaran dari cerita ini. Jadi ada pepatah Cina yang mengatakan seperti ini dalam bahasa Inggris, the birds of the same feather flock together. Artinya apa dalam bahasa Indonesia? Sekali lagi, the bird of the same feather flock together. Jadi burung-burung yang sejenis akan hinggap di dahan yang sama. Burung-burung yang sejenis akan hinggap di dahan yang sama. Kalau kita perhatikan betul sekali ya, ada satu dahan pohon itu tidak pernah ada burung berjenis-jenis. Ada burung gereja, ada burung perkutut, ada burung nuri, ada burung merpati. No, nggak pernah. Nggak pernah. Ya, burung kuntul dia di sawah akan berkumpul dengan sesama kuntul. Ya, burung gereja akan berkumpul bersama-sama burung gereja yang lain. Burung gagak begitu. Ada burung yang memang terbang kemana-mana bersama-sama, migrasi, ada yang membentuk formasi V, dan nggak ada tuh penyelusup di situ, nggak ada. Apa yang ingin saya ceritakan di sini, manusia juga begitu. Jadi manusia yang sejenis, yang sekarakter, yang punya tujuan yang sama, yang punya tabiat yang sama, bahkan yang punya hobi yang sama, punya niat yang sama, itu akan berkumpul bersama-sama. Percayalah itu. Ya, jadi nggak pernah tuh kita ada satu pertemanan gitu yang bermacam-macam tujuan, bermacam-macam karakter. Enggak. Ya, orang yang sama-sama suka dansa akan bertemu akrab sekali dengan orang yang sama-sama tukang dansa. Yang sama-sama suka nyanyi, mereka barangkali rutin tuh punya grup karaoke. Yang sama-sama suka mancing akan juga terkumpul dengan orang-orang yang sama-sama tukang mancing. Tukang minum ketemu juga dengan orang-orang sama tukang minum. Tidak mungkin mereka lagi minum ada orang yang tidak suka minum di situ. Kalaupun datang paling sekali aja. Itu baru hobi loh. Karakter juga begitu. Ya, orang yang suka menolong orang lain akan berkumpul dia nyaman sekali dengan orang yang suka menolong orang lain. Mereka bikin kegiatan sosial, rutin membantu yatim piatu, rutin sekarang memberikan sumbangan. Ya, Anda perhatikan itu. Orang yang senang dengan kegiatan atau kegiatan keagamaan, dia bikin pengajian, dia bikin persekutuan doa. Mereka berkumpul di situ. Ya, ekstrim saya katakan. Orang baik akan berkumpul dengan orang baik. Orang jahat akan berkumpul juga dengan orang jahat. Karena nggak mungkin tuh ada sekumpulan orang yang kadang-kadang melakukan kejahatan gitu berkumpul dengan orang yang anti kejahatan, berantem dong. Ya, begitu juga orang baik. Ya, misalnya ini adalah orang yang selalu menebar kebaikan, melakukan kebaikan. Di situ ada orang, kita ini yuk jahil gitu, menjahil, nggak mau, dia dimarahin, dia dimusuhin, nggak dibawa lah gitu. Jadi ini ilmu hidup tuh. Ya, saya hanya ingin mengatakan, ya, kalau kita tahu bahwa burung yang sama akan hinggap di dahan yang sama, orang yang sama akan berkumpul di kelompok yang sama, sebenarnya ini bisa kita balik. Ya, sebelum saya menyampaikan sesuatu, saya ingin mengatakan kepada Anda, orang sukses akan berkumpul dengan orang sukses, percayalah. Orang yang loser, pecundang, akan berkumpul dengan orang pecundang juga. Barangkali Anda pernah ya, barangkali merasakan patah hati, ditolak oleh kekasih Anda. Anda kan nyaman betul ya, nyaman betul gitu bertemu dengan orang yang ditolak juga. Saya pernah tuh waktu SMA, kelas 2 SMA, tiba-tiba kita naksir banyak sekali, tiba-tiba semua jatuh cinta karena baru puber gitu, dan ditolak semua. Wah, itu nyaman banget tuh.
dinikmatin gitu, sama-sama galau gitu. Oh, nyanyi lagunya waktu itu zaman saya ada lagu apa kembar grup namanya Frustrasi, cinta itu seperti kupu. Waduh, itu lagu Patah Hati tuh. Anda lihat sekarang tuh, anak-anak sekarang, orang-orang galau ketemu dengan orang galau. Wah, waduh, gue lagi ditolak nih. Iya, gue juga nyambung gitu. Wah, meratap-ratap gitu, nyaman betul. Ya, Anda lihat itu. Jadi, mengetahui itu, Anda kalau mau sukses, masuklah ke kelompok orang-orang sukses. Orang-orang yang pikirannya positif. Jangan yang sebaliknya. Ya. Sehingga kalau Anda gagal, di kumpulan positif, tenang aja, gua dulu pernah gagal lebih parah dari lu, bangkit, kita bantuin. Kan begitu tuh. Makanya banyak sekali tuh kumpulan-kumpulan yang sama menyemangati, ada beberapa kumpulan, ngundang motivator, diangkat terus, ya, diangkat terus semangatnya. Jangan mencari kelompok-kelompok yang galau-galau itu, yang kalau Anda gagal, oh iya tuh, aduh, gagal ya. Gitu, kita ini aja yuk. Waduh, ada yang kalau begitu patah hati gitu, bukannya diangkat. Kalau yang ketemu udah tinggalin, ngapain lah, meratap-ratap, ditolak, cari yang lain. Itu kalau positif tuh. Jangan justru, ayo kita temenin yuk kesedihan lo. Wah, itu bisa macam-macam tuh. Ya, jadi ini yang harus Anda lakukan. Ya, masuklah ke kelompok orang sukses. Saya dulu saya kan orang kampung, dari kampung masuk ke Jakarta, ya, dan kemudian saya justru adalah orang, ini ilmu sukses. Kadang-kadang kita harus melakukan lompatan, kita harus masuk ke kelompok yang di atas kita. Ya, saya dulu tertolong banget. Habis kuliah, saya masih pegawai negeri, penghasilan saya waktu itu sangat seadanya gitu. Ya, tiba-tiba saya diajak oleh Ireng Maulana. Ya, seorang seniman besar, musisi jazz, leader gitu, punya perusahaan Ireng Maulana Production, kemudian melaksanakan jazz untuk menjadi manajernya dia. Dan itu saya pikir lompatan yang luar biasa. Begitu saya diajak oleh Mas Ireng, ya almarhum, di dalam perusahaannya, saya diajak kemana-mana. Saya diperkenalkan dengan Peter Gonta, dengan Didi Haju, dengan Pak Bambang Tri, dengan nama-nama besar, orang-orang kaya, orang-orang sukses gitu, musisi-musisi hebat zaman itu dan sampai sekarang, Benny Likumahua, Benny Mustafa, Idang Rasidi. Saya diperkenalkan dengan Kus Hendratmo. Naik tuh level saya tuh. Level saya naik, saya melihat mereka, bagaimana mereka sukses, bagaimana cara mereka berpakaian, bagaimana cara mereka hidup, bagaimana filosofi hidup mereka. Saya ngobrol mereka, saya serap ilmunya. Dan setelah itu saya diminta oleh Ibu Ani Sumadi untuk menjadi stafnya dia. Saya mulai dari tukang bawa tasnya beliau tuh, bikinin soal. Kemudian saya diperkenalkan kuis. Anda tahu tuh, Ani Sumadi itu ratu kuis, semua orang memuja beliau. Dulu kuis beliau itu berpacu dalam melodi siapa dia, pesertanya orang-orang hebat, lawyer-lawyer hebat, ya pengusaha-pengusaha hebat, tokoh-tokoh di Republik ini hebat, jenderal-jenderal. Bayangin berapa menteri gitu pernah jadi peserta beliau, dan saya menjadi pelatih di sana gitu, melatih mereka cara bertanya di siapa dia. Anda baru saja nonton barangkali, ada video yang cukup viral. Di situ pesertanya ada Asegaf, ada Denny Kailimang, ada Denny Ponto, ada Amir Samsudin yang kemudian menjadi menjadi menteri ya. Waduh, lain lagi tuh pergaulan saya. Saya ngelihat mereka, wow, mobilnya hebat, rumahnya hebat. Itu kadang-kadang memacu kita tuh, mempunyai mimpi, kepengen seperti mereka. Jangan lupa loh, orang itu menjadi sukses karena punya mimpi. Wah, level saya lain lagi. Saya diajak oleh Bu Ani bertemu dengan para pemilik station, CEO station. Saya dipertemukan dengan Pak Angki Handoko. Saya bertemu dengan Lala Hamid. Saya bertemu dengan Pak Sudwikat Mono. Waduh, luar biasa. Naik lagi saya. Ya. Dan berikutnya dari Ani Sumadi, saya keluar dan saya diajak oleh Mendiang Lim Xiaobok. Wah, seorang pengusaha ya, keturunan dari dari Tionghoa gitu. Nah, saya masuk lagi di dunia yang lain tuh. Ya, saya diperkenalkan oleh pengusaha-pengusaha dengan konglomerat, dengan Pak
Henry pribadi, dengan pemilik Astra, dengan luar biasa, dengan banker-banker, dan kemudian di situ juga saya dengan Pak Siobok, saya kepengen banget dulu jadi pelelang lukisan gitu. Ya, saya diajak Pak Siobok itu sampai belajar kemana-mana, ke Singapura, ke Hong Kong untuk menjadi auctioneer. Dan saya pernah menjadi auctioneer loh, pelelang lukisan. Dan Anda tahu, setiap kali saya menjadi pelelang lukisan yang datang itu seluruhnya konglomerat. Bayangkan ada lukisan 1 miliar, mereka ngangkatnya begini doang. Wah, naik lagi tuh level saya. Ya, saya bergaul dengan mereka. Mereka ngajak saya ngobrol, mereka ngajak saya makan malam gitu. Dan setelah itu, ya saya membuat sendiri gitu perusahaan saya bergerak dalam bidang I.O. dan kemudian pekerjaan saya dalam bidang sebagai MC juga sangat tertolong oleh pergaulan itu. Ya. Dan keputusan saya untuk menjadi seorang pelelang lukisan tuh keputusan yang paling tepat. Itu kunci keberhasilan saya. Kenapa? Yang datang adalah para konglomerat, orang yang tidak punya duit tidak mungkin akan bidding lukisan karena harganya sampai miliaran. Dan mereka adalah klien saya. Kalau mereka ngawinin anak, kalau mereka mau ada function di perusahaannya, yang diundang adalah saya. Kan diundang, diajak makan, ngobrol, wah level saya naik lagi. Bayangkan dari anak kampung, saya bisa mencapai seperti ini karena itu. Karena saya mengkatrol pergaulan saya. Jadi sekali lagi, ya teman-teman sekalian, rumus kalau Anda mau sukses, tentukanlah pergaulan Anda, tentukanlah perkumpulan yang Anda pikir bisa menjadi batu loncatan Anda untuk sukses. Jangan masuk perkumpulan-perkumpulan yang sebaliknya. Ya, kalaupun hobi, ya hobi yang, wah misalnya saya seneng banget tuh. Ada orang misalnya dia hobi dipaksa-paksain beli Harley gitu. Karena penggemar Harley kan levelnya atas. Atau Anda bermain golf. Atau ya pelan-pelan lah. Kayak dulu saya naikin lah ya. Saya naikin. Ya, jangan juga langsung terlalu lompat. Karena itu adalah penting. Ya, untuk mengkatrol. Ya, kata penutup. Ya, betapa pemilihan teman, pemilihan perkumpulan, pemilihan pergaulan akan mempengaruhi kita. Kan kita selalu bercanda. Kalau Anda bergaul dengan tukang jual parfum, badan kita akan ikut wangi. Tapi kalau Anda bergaul dengan para pedagang kambing, barangkali badan Anda pun akan bau kambing. Ya. Jadi semoga Anda paham dengan yang ingin saya sampaikan. Baik, ini salah satu tips sukses yang saya sangat lakukan. Ingat, burung yang sama akan hinggap di dan yang sama. Kalau Anda sukses, Anda harus bergaul dengan orang sukses karena Anda akan kena kecipratannya. Ya, itu yang saya yakini betul. Jangan buang-buang waktu.